Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan. Semoga kita termasuk yang mampu mensyukuri dan selalu bersyukur atas nikmat Allah hingga Allah tambahkan kenikmatan dan langgengkan bagi kita hingga surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa anim ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berselawat kepadanya, yang kita tegakkan sunnahnya, dan semoga kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dipertemukan lagi di majelis yang mulia ini. Semoga kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keilmuan kita ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya insya Allah rutin ya di sini ya. Ya, Ustaz, setiap 1/4. 1/4 ya. Insya Allah rutin ketemu dengan saya lagi. Saya akan bawakan ini ya Bu, 100 dosa yang diremehkan wanita. Ya. Ini buku ini saya sediakan ada 50.000. Nanti bisa pesan ke panitia kalau mau beli ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ya. Ini saya bawakan ini supaya kita punya pegangan saja, ya, biar nanti lebih mudah Anda mempelajarinya. Insya Allah sangat bermanfaat. Kalau dibandingkan harganya dengan manfaatnya, tidak sebanding tentunya. Tentunya manfaatnya lebih banyak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dosa itu apa sih? Dosa itu apa tuh? Dosa itu segala hal yang ketika diketahui oleh orang lain kita malu. Segala hal yang membuat kita buruk di hadapan Allah. Segala hal yang menjadikan kita resah. Makanya kalau orang kebanyakan resah hidupnya, cemas, bisa jadi itu akibat dosanya. Makanya kita diperintahkan untuk selalu bermuhasabah. Salah satu bentuk usaha muhasabahnya yakni dengan belajar seperti ini. Membicarakan keagungan Allah, membicarakan ayat-ayat Allah, juga membicarakan perkara-perkara bahaya tentang dosa itu sendiri. Kita tahu bahwa perbuatan ini dosa. Perbuatan itu keliru. Dari mana kira-kira ibu-ibu? Ya dari berilmu. Makanya Anda hadir di majelis seperti ini dengan harapan Anda apa? Anda semakin cerdas. Anda semakin pintar dalam menghadapi problematika kehidupan Anda. Makanya diperintahkan fardhu. Hukumnya adalah wajib bagi siapapun, entah jenisnya laki-laki atau perempuan, ya, wajib hukumnya. Untuk apa? Membekali dirinya dengan ilmu. Sebagaimana yang kita ketahui, ilmu itu cahaya. Maka siapa yang ingin mendapati cahaya dalam hatinya, penuhi dengan ilmu. Meskipun kadang kita mencari ilmu itu juga penuh tantangan ya Bu. Apalagi tempatnya mungkin, ya ini ada, saya lihat beberapa ibu-ibu rumahnya timur sana ya, saya tahu ya,
atau mungkin ada yang barat sana, Boyolali mungkin ya. Ya ini Masya Allah ya. Ini tadi saya dari Magelang Bu. Ya. Alhamdulillah bisa sampai di sini ya. Alhamdulillah. Ya. Dari pagi tadi di Magelang. Alhamdulillah karena ya kita ingin bersumpah, kita ingin membagi ilmu dan ingin menguatkan. Kenapa toh kok setiap ibu dalam rumah tangga itu wajib memiliki ilmu? Karena sebagaimana yang kita ketahui, ya, perempuan ini wanita yang paling rapuh dalam rumah tangga. Ya. Padahal bisa jadi dia yang paling banyak menanggung urusan dalam rumah tangganya. Ya. Suami kerja mencari nafkah, pergi keluar rumah. Rumah diserahkan kepada siapa? Istrinya. Ya. Di situ ada harta yang dengannya kau wajib untuk menjaganya. Di situ ada anak yang engkau wajib untuk mengasuhnya. Di situ ada kepercayaan suami tentang apa? Tentang harga dirimu, tentang auratmu yang harus kau jaga. Kalau tidak dengan ilmu, bagaimana Anda melakukan semuanya? Nanti suruh jaga rumah, suaminya pergi kerja, jenengan juga main gitu ya. Karena tidak amanah. Karena dia tidak tahu bahayanya orang yang tidak amanah. Tapi kalau dia sudah ngaji, setiap langkah kaki yang ia langkahkan tanpa izin suami dimurkai Allah. Ya. Walaupun pergi pengajian kan gitu ya, menuntut ilmu ya harus izin. Makanya wanita itu diliputi dengan rasa malu. Ya. Dia malu berbuat salah, malu berbuat onar, malu berbuat apalagi yang memalukan, malu menghiasi wanita. Makanya kalau wanita sudah tidak punya rasa malu, maka sudah bisa dipastikan rusak rumah tangganya. Dan kalau seorang ibu rusak, bukan hanya dirinya yang rusak, anaknya, suaminya, rumah tangganya pun terancam rusak. Dan yang paling mengerikan, ya, ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, Bu. Dan ini juga menjadi dasar di buatnya kitab ini. Ya, ini penulis mengatakan ya tentang apa? Tentang bahaya para wanita ini. Sesungguhnya wanita itu dalam keadaan bahaya yang besar. Bahaya besar apa, Ustaz? Bahaya yang paling besar apa, Bu, kira-kira? Apa coba? Miskin? Jomblo? Atau apa? Tidak punya anak? Ternyata bukan itu bahaya yang besar. Yang paling besar adalah apa? Neraka. Ini bahaya paling besar yang mengancam wanita. Makanya Nabi ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampirkan ke dalam surganya Allah. Diampirkan. Di sini disebutkan, ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku ditunjukkan, Nabi Muhammad SAW ditunjukkan surga, dan di dalamnya aku lihat yang paling banyak adalah orang-orang miskin, para fuqara, orang-orang fakir. Ya. Ini bukan berarti orang Islam tidak boleh kaya. Orang Islam boleh kaya, bahkan dengan kekayaannya itu mampu mendatangkan manfaat. Kekayaan yang tidak diiringi dengan keimanan adalah bencana. Kekayaan, kedudukan, kehormatan jika tidak dipagari dengan keimanan, maka berbahaya. Potensi merusaknya lebih besar, ibu-ibu. Kalau orang miskin, ya banyak di surga. Ya, orang miskin juga yang dihisap apanya, Bu? Ya, baju ya paling 2, 3 ya, tidak banyak yang dihisap. Dan ini perlu kita ketahui. Ya. Makanya apapun keadaan ekonomi kita,
tidak lantas menjadikan kita murung. Apakah ketika kita miskin, tidak punya harta, kemudian diharamkan masuk surga? Tidak, ternyata. Disebutkan di sini. Makanya Islam itu harta bukan ukuran masuk surga, bukan. Amal, ketaatan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi SAW, walau tola'tu finnar fara'aitu aktsaru ahlihan nisa. Dan ketika aku ditunjukkan neraka, yang paling banyak kulihat adalah para wanita. Ini menjadi sesuatu yang perlu kita garis bawahi. Wanita. Bisa jadi itu salah satu dari Anda, karena wanita. Ini bahayanya. Makanya jika kita mendengar hadis seperti ini menjadi bekal bagi kita, Bu. Semangat. Untuk apa? Membebaskan kita dari ancaman api neraka. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kegundahan, kegelisahan, kesedihan itu membuat hati para wanita ini sesak, sesak, bingung, sedih. Kemudian apa yang menjadi fitrah baginya? Mencari ketenangan, mencari solusi atas masalahnya. Seperti orang kalau tidak bisa masak, masakannya nggak enak. Solusinya apa? Beli. Oh enggak ya, masak lagi, cari lagi apa? Ilmu soal masak. Biar dia bisa memasak dengan baik. Demikian pula ketika menghadapi masalah, kesedihan, kegundahan, masalah ini tidak selesai dengan Anda belanja, Bu, atau selesai dengan piknik ke pantai. Ya. Mungkin waktu piknik Anda bahagia, tapi ketika di bis mau pulang harus mikir lagi. Masalah-masalah itu hadir lagi. Tapi jika Anda punya ilmu, maka teratasi itu semuanya. Ilmu itu banyak ya, Bu. Termasuk bagaimana engkau diperintahkan untuk sabar. Itu ya butuh ilmu. Bagaimana bersyukur, bagaimana bersedekah. Semuanya butuh ilmu. Sholat juga demikian. Butuh ilmu ya ibu-ibu. Sholat bukan hanya sekedar sholat. Sholat bukan hanya sekedar sholat. Namun sholat itu menjadikan pelakunya semakin taat, semakin baik, dan semakin dekat dengan Allah. Itu sholat. Ini ibu-ibu. Kemudian mereka pun bertanya, kenapa sih Ustaz? Kok banyak wanita itu terjerembab atau masuk ke dalam yang namanya lubang kemaksiatan? Kenapa? Ada banyak faktornya, Bu. Di buku ini disebutkan tentang apa? Tentang faktor-faktor wanita ini. Kenapa kok wanita ini mudah melakukan dosa? Mudah melanggar aturan-aturan Allah. Yang pertama adalah tentang kecondongan atau kecintaan mereka pada dunia. Wanita ini, Bu. Kalau ditanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, suka nggak sama perhiasan, Bu? Suka ya? Sama emas sih suka ya? Ya, suka. Berarti itu normal Anda. Ya. Fitrahnya memang seperti itu wanita. Namun sekali lagi, fitrah ini tidak boleh dibarengi dengan hawa nafsu. Sekali lagi, tidak boleh dibarengi dengan hawa nafsu. Senang dengan gelang emas, senang dengan gelang emas. Suamimu belum mampu belikan gelang emas, tapi karena cintamu berlebihan pada gelang ini, Mas, pokoknya aku tidak mau tahu, aku mau pakai gelang emas.
marah, tidak ridho sama pemberian suami. Ya inilah buah-buah hawa nafsu ya seperti ini. Tidak dituruti keinginannya, marah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ada sebuah laku dari seorang wanita yang jika dia melakukannya, dia termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Perilaku ini jika dilakukan dengan ikhlas oleh seorang wanita, maka Allah akan mencintainya. Ini termasuk apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sebaik-baik wanita yang ketika suaminya memandangnya, menyenangkan suaminya. Ketika suaminya melihatnya, menyenangkan suaminya. Dilihat sama suaminya. Suami itu kalau sudah kerja, pulang ke rumah capek, Bu. Tapi begitu lihat istrinya, ada dua yang bakal ia temui. Jadi obat atau justru jadi racun. Obatnya apa? Ketika itu tadi, sang istri ketika didatangi suami, wajahnya tersenyum, ramah, ya. Ini ada, Bu. Ini perbuatan yang sangat baik bagi seorang wanita yang sudah bersuami. Jangan ditinggalkan ini. Memberikan senyum kepada suaminya mudah ya. Tapi akan menjadi berat ketika kapan, Bu? Ketika ada keinginanmu yang tidak dipenuhi suamimu. Contoh saja yang gampang. Mas, nanti kalau pulang, itu sebelah sana itu ada penjual rujak, Mas. Pulang bawain ya, yang banyak bengkoangnya. Dibawain rujak, dibuka. Lah mana bengkoangnya? Kok enggak banyak ini? Gara-gara bengkoang saja, enggak ngambilin makan. Mukanya jelek. Lah ini untuk senyum ini berat. Maka yang seperti ini sering terjadi. Makanya senyum kepada suami, menyenangkan hati suami, jika dilihat suami amalan yang besar, namun sering ditinggalkan. Apalagi jika apa? Jika sang istri tidak ridho dengan kelakuan suami. Itu. Tapi tidak berlaku ya bagi wanita solehah. Wanita solehah itu, ini saya sebutkan solehah ya, bukan soleto. Ya, solehah. 24 jam bayangkan. Dia merelakan tubuhnya. Dia mendedikasikan tenaganya kepada suaminya. Ya. Ini ibu-ibu. Dan dia nggak ngeluh. Diberi sedikit, dia berdoa kepada Allah, semoga besok lebih banyak ya Allah. Kurang puas terhadap sesuatu pemberian suami, dia bersabar dengan itu. Ini loh, Bu. Wanita-wanita yang seperti ini, Masya Allah, ini mulai langka mungkin ya. Langka atau banyak Mas ya? Ini ya, Masya Allah. Tapi wanita-wanita yang bertabiat buruk, yang dia nggak pandang bulu, pokoknya pulang, pokoknya wanita yang seperti ini yang melahirkan suami-suami koruptor, suami-suami yang tidak amanah karena ditekan di rumah. Maka hanya dari menampilkan wajah yang baik, menampilkan kebaikan, kehangatan kepada suami bisa menjadi senjata yang ampuh. Dia di kantor, digoda sama teman sekantornya, teman sekerjanya. Padahal kalau disandingkan, Bu,
Jenengan sama dia, langit dan bumi. Cantik-cantik dia. Ya, putih-putih dia. Ya. Mungkin lalat nempel aja ke pleset mungkin ya. Skincare-nya bagus ini. Ya. Tapi kenapa? Kok suamimu lebih milih kamu, lebih pilih setia daripada dia berzina dengan wanita ini? Karena ada akhlak di situ. Karena ada kepasrahan seorang hamba yang salehah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau urusan suami, tidak usah Anda repot-repot seperti CCTV ya. 24 jam Bu awasi suamimu. Capek kamu Bu. Capek. Belum ngurusi anak-anakmu itu. Belum ngurusi rumahmu. Belum ngurusi dirimu sendiri. Kamu masih mencemaskan laki-laki ini. Coba. Tiap pulang, ayo setor. Mana HP-mu? Sudah lihat HP. Ini WA-nya siapa? Ini nomornya siapa? Wah, ini kok malah ya. Yang seperti ini tidak disukai oleh laki-laki. Makanya ya, saya sering ingatkan. Kalau seorang suami sering dikasih apa, Bu? Jamu godokan terus. Orang tahu dikai beras kencur, dia nanti cari obatnya di luar, Bu. Cari beras kencur di luar. Coba tanya bapak-bapak itu. Tiap hari mau ngadepi gini terus. Ngomong gini tidak dipercaya. Ngomong itu tidak dipercaya. Sampai bersumpah demi Allah tetap tidak dipercaya. Ini bahaya wanita ini. Ingat ya, cemburu itu seperti micin, Bu. Tahu micin nggak, Bu? Anda kalau makan mie ayam, ada motonya. Ya. Kasih. Lah, wong namanya penyedap rasa. Ya cukup seujung sendok saja. Nanti akan menambah rasa. Tapi kalau micinnya satu bungkus, Bu, masukin semua, Bu. Bisa dimakan nggak mie ayamnya, Bu? Nggak bisa. Begitu pula rumah tangga. Cemburu itu bumbu rumah tangga. Tapi kalau bumbunya kebanyakan, nggak enak. Merusak. Ya. Makanya saya sering ingatkan, Bu, kalau sama suami itu lebih kepada pasrahkan saja kepada Allah. Ya. Pasrahkan saja kepada Allah. Tidak usah Anda menjadi CCTV. Serahkan pengawasan itu kepada pemiliknya. Wong hati itu yang punya siapa, Bu? Maka biarkan Allah yang mengaturnya. Mintalah. Jika ingin menaklukkan hati, mintalah kepada yang memiliki hati. Allah Subhanahu wa ta'ala. Luluhkan dia dengan doa. Luluhkan dengan permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sholat di samping suami. Ya. Kemudian Anda berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa suamiku, ya Allah. Berikan petunjuk, ya Allah. Jika dia adalah suami yang baik, maka karuniakan dia keberkahan di dunia dan di akhirat. Jika dia hendak berkhianat dan apa, dan dia melanggar aturan-aturanmu, aku serahkan kepadamu, ya Allah, untuk menyadarkan dia kembali ke jalanmu. Coba, ini kalau suami sering mendapat doa gini, luar biasa. Ya. Jangan bawa ancam. Ya. Anda ditinggal keluar saja sudah selesai. Ya. Jangan main ancam, Bu. Sebab rumah tangga itu bukan perkara mengancam. Maka tidak ada sakinah, tidak ada ketenangan di dalamnya. Tapi jika wanita tersebut kembali lagi, ya, adalah wanita yang taat kepada Allah, kecenderungannya kepada akhirat tinggi, maka Allah berikan dunia kepadanya. Diberikan kebaikan. Kebaikan itu bukan melulu dengan kenikmatan yang kita bisa lihat dengan mata, ya. Kebaikan itu apa? Iman, sabar, ikhlas, taat, itu kebaikan. Ya. Jadi yang namanya kebaikan itu bukan hanya hartamu banyak, anakmu baik, bukan hanya itu. Namun sabarmu dalam menghadapi ujian, inilah rezeki. Inilah kebaikan yang Allah berikan. Makanya kadang ada orang, Bu, yang berdoa siang malam kepada Allah, tapi doanya tidak pernah kabul. Tapi dia dapat teman yang baik, dia dapat tempat tinggal yang halal, dia dapat suami yang taat. Ya,
Mungkin keinginannya dunia tidak dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Ini jamaah. Maka kecondongan terhadap dunia menghiasi mata para wanita. Inilah yang menjadi sebab banyaknya wanita masuk ke dalam perangkap setan berupa kemaksiatan. Condong kepada dunia. Kemudian perkara yang kedua adalah apa, Bu? Terlalu bodoh terhadap urusan agama. Ya. Kira-kira masih ada nggak, Bu, wanita yang mengaku muslimah tapi belum bisa baca Quran? Ada nggak kira-kira? Banyak. Bahkan tidak sedikit juga yang sholat saja bingung. Ya. Makanya kalau kita sama urusan agama tidak mementingkan, hanya memberikan kelonggaran waktu saja, ya seperti itu iman kita. Urusan ngaji seperti ini, Bu. Kalau kita hanya melonggarkan waktu, tidak ketemu nanti. Tapi lain halnya, jika kita sudah mewajibkan diri untuk datang. Karena ini kebutuhan. Kebutuhan ilmu itu lebih mendasar daripada kebutuhan makan. Karena dengan ilmu, dia tahu halal haramnya. Tidak sembarang makan. Tapi kalau tidak punya ilmu, ya pokoknya makan. Itu duit arisan atau duit titipan, tidak peduli, pokoknya makan. Dia nggak peduli halal haramnya. Tapi lihat, kalau sudah ngaji seperti ini, tahu syariat Islam, tahu aturan, bagaimana efek orang yang makan harta haram, bagaimana tertolaknya doa, bagaimana ancaman daging yang tumbuh karena sesuatu yang haram, tidak ada tempat yang lebih pantas kecuali neraka. Dia takut, Bu. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dia memiliki ilmu. Yang menyebabkan kita banyak terperosok karena kita nggak punya ilmu. Ada orang menawarkan sesuatu kegiatan, yang kegiatan itu nyerempet maksiat, cuman dibungkus dengan kalimat-kalimat syar'i, ya toh? Kemudian ikut-ikutan karena nggak punya ilmu, akhirnya tersesat, ya. Ikut kajian-kajian yang tidak jelas. Karena apa? Tidak punya ilmu. Ini bahaya sekali, Bu. Bahaya sekali. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ada anak nangis, orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu tanggapannya beda, Bapak Ibu. Ya, beda. Ya, beda. Kalau orang punya ilmu tentang ilmu pengelolaan jiwa anak, ya, tentang parenting, kalau dia sudah baca ya kitab apa, Bu? Apa, Bu? Tarbiyatul Aulad. Dibaca itu. Itu buku wajib kalau punya anak-anak, buku wajib itu. Anda akan sangat terbantu. Kalau pengen melahirkan anak-anak yang soleh-solehah, baca itu buku. Baca. Salah satu referensi dari kami. Tarbiyatul Aulad. Bagaimana cara mendidik anak dalam bingkai syariat. Itu saya bahas di Al-Hadi insya Allah. Ya, nanti kalau sempat ke Solo, silahkan tiap hari apa ya, lupa saya, Rabu apa ya. Ya insya Allah ya. Kami bahas di parenting sana. Ini penting, Bu. Kalau tidak tahu ilmu, anak nangis, ya bisa diam, cukup dijiwet. Tidak punya ilmu. Tapi kalau ibu sudah belajar, biarkan dia menangis. Iya tidak apa-apa. Iya. Iya, sabar ya. Karena anak itu bahasanya cuma dua. Apa? Menangis dan tertawa. Kalau dia menangis gak tuntas, jadi endapan psikologi yang baik, yang gak baik, ya. Maka kita biarkan sambil menenangkan. Sebentar saja selesai. Tapi tidak, ibu yang otoriter,
yang pokoknya apa? Anakku nangis karepmu, iki karepmu, penting aku dolanan HP. Penting aku dodolan online ku laris. Anak penting diem, akhirnya apa? Dikasih HP juga. Ini racun ini. Jangan memberikan sesuatu yang anakmu itu secara fitrah belum menguasainya. Maka ibu-ibu kekinian ini, kita ingatkan ya. Jangan hanya menginginkan anak itu diam gak rewel. Duduk, meneng, antem, ning nyekel HP. Oh bahaya. Tapi kan aku iso istirahat sekarang. Sekarang istirahatmu. Itu pun gak lama kok. Nanti akan muncul permasalahan-permasalahan. Tayangan-tayangan LGBT itu sudah muncul di HP-HP kita. Bagaimana ya? Itu ada salah satu tayangan kartun juga. Kartun. Ya. Itu ada laki-laki dan laki-laki juga. Ini penggambaran LGBT ini. Dilihat anak-anak. Sebutannya ayah dan papa. Kan harusnya kalau ayah itu dengan ibu. Papa dengan mama. Ini ayah dan papa. Bayangkan itu. Atau melihat yang namanya skibidi toilet itu. Pernah dengar enggak ibu-ibu? Oh, enggak ya Ustaz. Makanan apa ini? Ini gimana mau jadi ibu yang soleha? Kalau perkara-perkara pemerangan, pemikiran, tidak Anda pahami. Makanya ibu juga harus belajar. Jangan berikan anak HP, kemudian dia dengan seenaknya apa? Memberikan kode. Hati-hati loh Anda. Paham buka aplikasi HP enggak, Bu? Kalau punya anak, hati-hati. Ya. Ustaz, kalau anakku tidak dipegangi HP, ini anakku kemana-mana, Ustaz. Wes iki ora geton aku ora apa-apa, Bu. Ada itu loh. Ribuan ibu, ribuan wanita yang pengen rumahnya kotor, ning ora enek sing ngotori, Bu. Ndak bisa punya anak. Itu loh. Lah Anda tahu dong, kalau berberes-beres menjaga kebersihan rumah itu juga pahala. Kenapa dipusingkan? Punya anak aktif kok bingung. Ndak apa-apa. Kalau laki-laki, nah ini sedikit menyinggung masalah anak ya. Kalau laki-laki, jangan diberi boneka. Mainan-mainan yang berlawanan jenis dengan dia. Tapi berikan mainan yang mendukung kemaskulinannya. Kalau laki-laki ya beri bola, beli apa? Tembak, beli panah. Seperti itu. Jangan, wes kono, aja ribut, masak-masakan lo adimu. Nah ini orang tua tidak mau repot. Tapi biasanya tuanya repot. Karena apa? Dibiarkan sama anaknya. Jangan kira ya, dalam Islam itu tidak ada yang namanya apa? Balasan. Setiap dosa itu dibalas, Bu. Termasuk dosa meremehkan pendidikan anak. Sekarang Anda seger, Anda sehat, Anda mempunyai waktu luang, ya sama teman pergi, anak dititipkan Mbah itu secara fitrah tidak diberikan ability, kemampuan oleh Allah untuk ngoyak-ngoyak putune. Makanya wajar kalau cucu itu sing penting gitu ya. Ini kembali lagi ya. Kalau dia paham soal agama, sekali lagi dia akan berhati-hati. Berkawan pun juga hati-hati. Ini nanti dibahas, Bu. Banyak sekali ya, ada penyimpangan terhadap akidah, penyimpangan dalam urusan keluarga, penyimpangan dalam urusan jenazah, penyimpangan dalam urusan bermasyarakat. Ya, seorang wanita yang tahu hukum Allah, dia nggak sembarangan memasukkan laki-laki ke rumahnya. Tidak sembarangan, walaupun itu keponakannya. Tidak sembarangan. Apalagi kalau sudah suaminya bilang, aku pergi, kunci pintunya. Jangan biarkan lelaki siapapun masuk ke dalamnya, kecuali aku di rumah. Kalau sudah dapat amanah seperti ini, siapapun orangnya, jangan dimasukkan. Nah ini enggak. Suami pontang-panting cari uang, cari rezeki yang halal, malah dia ngundang teman-temannya karaokean di rumah.
Ini bahaya ini. Apalagi tanpa seizin suami. Ya saya sering ditanyai sama siapa? Sama suami ini. Os, jenengan jadwalnya di sana itu jam berapa sampai jam berapa? Oh, jam 9 sampai jam 10. Lah terus kenapa? Hendak istriku itu pamitnya ngaji sama Ustadz Arifin. Tapi jam 12 belum pulang. Coba cekkan statusnya WhatsApp. Biasanya wong wedoi seneng pasang foto sama temennya selfie. Lah diblokir Ustaz. Suaminya diblokir. Istri saya tak blokir dari status WhatsApp saya. Tapi statusnya dia saya lihat bisa. Karena dia di bawah pengawasan saya. Tapi kalau saya tak duduknya ke dia, nanti nambahi pikiran. Ya. Dan saya selalu ingatkan, ya, sama ibu-ibu siapapun, kalau pengen melonggarkan pikiranmu, menyehatkan badanmu, jangan terlalu urusan dengan HP suamimu. Selesai. Ustadz, kalau nanti dia berselingkuh, kalau dia menjadikan itu alat, dia punya Allah. Serahkan kepada Allah. Itu lebih baik daripada omongan Anda. Ya, lebih mujarab. Gitu loh. Ya. Jadi mudah saja, Mas. Loh, kok kamu enggak perhatian? Enggak, wis tak serahkan kamu sama Allah. Pokoknya aku percaya di mataku kau lelaki soleha. Lelaki soleh, ya. Ini saking menggebu-gebu ini, Pak. Ya. Kalau dia tahu urusan agama. Tapi kalau enggak tahu, ya mohon maaf ya. Marah dulu baru konfirmasi. Cemburu dulu baru bertanya. Oh ini bahaya ini. Maaf ya saya berdiri ya. Soalnya dari tadi naik mobil terus capek ya. Itu ya, Masya Allah. Ya, seperti itu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pentingnya. Gara-gara nggak konfirmasi, gara-gara apa? Amarahnya dulu yang meledak-ledak, dengan mudahnya, wes pulangkan aku ke rumah, ya, orang tua aku. Suaminya ngomong, ya wes ayo tak uleh, cerailah dia. Hati-hati, talak itu mudah. Sesuatu yang bercanda jadi serius ini. Istrinya seneng nyanyi, pulangkan saja aku ke rumah ibuku. Ya ayo tak terke, saiki wis dadi. Makanya hati-hati, ya. Ini kalimat-kalimat yang berbahaya. Loh maaf, karena tidak tahu agama. Ya. Tapi kalau tahu agama, istri bakal cemburu ketika suaminya bermaksiat. Dia nggak rela ketika pulang bawa harta, ditanya dari mana ini. Kalau nggak jelas dia nggak makan loh, Bu. Nggak butuh. Jika itu barang yang haram. Ini kalau tahu agama. Tapi jika tidak ya seperti itu. Disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 9. Disebutkan tentang qul hal yastawil ladzi ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kira-kira sama enggak orang yang tahu dengan yang enggak tahu? Beda. Orang rumahnya UMS ini, ya. Gonilan. Kajian nanti di mana toh? Di As-Salam, di masjid. Oh ya. Tapi dia dari Gonilan malah ke timur, arah Geladak. Ketemu nggak kira-kira masjidnya? Yo nggak ketemu. Nah inilah orang-orang salah arah, salah tujuan. Nah kita perlu mempersamakan persepsi dulu ya. Anda, saya diciptakan untuk apa, Bu? Beribadah kepada Allah. Kalau ada kegiatan, kalau ada satu hal yang membuatmu jadi lupa dengan
penciptaanmu ini, maka akan terjadi error. Terjadi yang namanya chaos. Wanita yang harusnya punya malu, tidak ada malunya. Ya. Wanita yang harusnya menutup aurat, mengumbar aurat. Wanita yang harusnya diem di rumah, keluyuran. Semua lantaran apa? Karena minimnya ilmu agama. Makanya penting ya bagi kita semua untuk membekali diri kita terhadap ilmu agama. Orang yang berilmu menentukan kriteria bahagia itu sederhana ya. Sederhana. Ya. Sederhana saja. Bahagia itu nggak harus punya 5 miliar atau mungkin aku bahagia kalau apa? Kalau aku kajian bisa naik mobil, aku bahagia. Apakah dengan naik motor nggak bisa? Apakah kemudian kamu nggak bahagia? Makan itu yang dicari kenyang atau selainnya kira-kira? Ternyata bahagia itu juga sederhana. Ya, ada orang yang tiap hari makan daging sapi itu. Pada satu titik dia bosan. Padahal di situ nikmat loh ya, bakso sapi, steak sapi, abon sapi. Dan tidak selera. Tapi pergi ke Selatan dikit, ke Wonogiri. Di situ ada rumah makan kecil. Di situ ada namanya Jangan Gori. Kemudian ada sambal bawang, ada tahu, nasinya panas, lapar saya ini. Ya. Itu makan itu bahagia, Pak. Bahagia, Bu. Kemana ini yang sapi tadi? Bukankah harga sapi lebih mahal dari gori tadi? Ya. Tapi bahagia di situ. Ada apa? Ada apa, Bu? Ya. Makanya kalau urusannya dia sudah pandai bersyukur, dimanapun tempat tidak akan menjadikan dia kufur. Apapun pemberian suami, ia bersyukur. Tidak banyak kufur. Makanya penyebab masuknya neraka perempuan bikufrihina, karena kekufurannya, kekurang ajarannya, ketidak terima kasihnya. Makanya saya sering ingatkan bapak-bapak ya, suami-suami, sebetulnya ibu-ibu ini makhluk yang paling mudah sedunia. Kok iso Ustaz? Iya. Ketika dia nggak bisa dibelikan emas berlian, dia nggak apa-apa, dia bersabar. Ketika belum bisa dibelikan motor, dia sabar. Tapi ketika dia masak, tidak dimakan, tidak sabar dia. Tiwas dimasak ke, ini. Cuman butuh satu saja, terima kasih. Suami diambilin air, makasih ya. Sudah. Makanya sebetulnya kita itu hanya kurang rasa terima kasih saja. Kalau kita sering terima kasih kepada istri kita, fa insya Allah hatinya juga lerem. Anda bayangkan, ya, belanja telat, sidik meneh, pulang tidak tentu, pulang hanya ngamuk-ngamuk, bisanya minta tanpa memberi, siapa yang tahan? Bu? Ada nggak yang tahan? Tapi beda, ketika dia tidak bisa memberi emas permata. Namun ketika istrinya memasakkan sesuatu, terima kasih ya. Mudah-mudahan besok bisa masak yang lebih enak lagi. Ya. Mudah-mudahan besok bisa tak belikan apa kebutuhanmu. Gamismu itu loh. Tiap ngaji kok kuwi wae. Sesuk tak tukokke ya. Tapi berdoa dulu sama Allah. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Bahkan ketika berkumpul dengan istrinya saja, ini banyak ini. Ustadz, bagaimana hukumnya Ustadz? Ketika suami meninggalkan saya dalam keadaan belum terpuaskan. Zalim suami ini. Makanya adabnya apa? Aku sudah, kamu sudah belum? Ditanya istri itu. Kalau belum sampai dia, sudah. Karena apa? Ini haknya. Loh, ini penting. Ya. Makanya salah satu penyebab zina merajalela
karena ketidakpuasan dalam urusan seperti ini. Apalagi dicampur dengan tidak punya ilmu. Nah ini bahaya nggih. Waliyadzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari perzinahan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah taklid buta. Taklid buta ya Bu. Taklid buta karena taklid buta. Jadi orang yang nggak mau tahu, pokoknya madep mantep melu. Ada seorang ibu-ibu ya, tanya, Ustadz, ini anakku Ustadz. Anakku itu bandelnya ra umum. Anakku itu bandelnya ra umum. Terus Ustadz, ini tak ikhtiari, bahasanya gitu. Saya berikhtiar biar anak saya itu nggak bandel. Dengan apa Bu? Tak posoni wetone. Nah ini masih ada keyakinan seperti ini Bu. Kalau ngaku Islam nggak pakai seperti ini. Oke. Kalau pengen puasa ya puasalah sewajarnya. Puasa apa? Senin, Kamis. Atau yang paling baik puasa Nabi Daud. Atau mungkin kalau Anda pengen apa? Pengen baik anak-anakmu. Ketika bersedekah itu ada kotak ajaib itu ya. Masukin. Bismillah ya Allah. Jika ini engkau terima sebagai satu amal soleh, maka aku bermohon pergunakan amal soleh ini untuk meluluhkan hati anakku ya Allah. Masukin. Gitu loh. Berbuat baik dan lalu memohon kepada Allah. Sebab ada kalanya doa itu akan lebih banyak dikabulkan Allah ketika diiringi dengan kebaikan. Ketemu orang soleh, Ustaz, doakan anakku. Boleh seperti itu? Boleh. Ya. Silahkan. Tapi tidak dengan apa? Dengan mengetuk pintu kuburan. Atau ngambil tanah kuburan. Diborolkan ini bedai anaknya wedok. Apa-apaan ini? Ya, ini loh Pak, ya. Ini bahaya. Bahaya. Kalau seseorang sudah memalingkan dirinya kepada sesuatu selain Allah, maka musyriklah dia. Hati-hati. Kalau orang sudah musyrik, Bu, ya, waliyadzubillah. Ini bahasan pertama nanti, ya, tentang kemusyrikan, Bu. Ya, taklid buta ngikuti mbah kita. Kalau malam Jumat ada air, kasih baskom, kasih kembang setaman. Ditaruh di pojok rumah. Kira-kira fungsinya apa, Bu? Macam-macam. Ustadz, kalau buat pewangi ruangan gimana? Kalau pewangi monggo. Tapi kalau ada niat selain itu, apa? Dan danyangi orang lesu. Dan rumahnya tenang. Wow. Kalau rumah tenang gara-gara semangkok air diberi kembang, masjid sepi. Tahu nggak, Bu? Ini loh. Majelis taklim sepi. Karena ketenangan itu ya di sini. Di tempat-tempat yang dirahmati oleh Allah. Perbuatan-perbuatan yang sesuai syariat. Ini. Wah Ustadz, karena ini tradisi, kemudian saya ikutan saja Ustadz. Pokoknya aku ikut ibuku gitu ya, aku gitu. Oh tunggu dulu. Anda harus merubah pola seperti ini. Dengan apa? Dengan faham syariat. Tidak hanya taklid buta. Apa-apa ditiru. Ini sering ditanyakan juga. Ustadz, yang bancaan ya, boleh nggak? Lo bancaan itu niatnya apa dulu? Saya pengen syukuran Ustadz. Biar orang itu juga menikmati rezeki seperti apa yang saya nikmati. Saya buatkan nasi kuning. Saya buatkan nasi apa Bu? Bancaan itu, gudangan itu ya. Itu loh. Masa seperti itu manggil anak-anak kecil, anak-anak kecil sini. Bancaannya Ustadz Arifin yo. Loh itu loh. Ini mantan-mantan ini ya.
Yang dulu ikut rebutan saya yakin. Ya, ini loh. Kalau seperti itu boleh, tidak apa-apa. Ya, minta doa orang baik. Siapa tahu dari orang-orang itu doanya kabul. Tapi kalau sudah diiringi dengan apa? Ya, ben bae ora nesu ya, lan bae sapa? Gitu ya. Jadi urusan seperti ini hati-hati. Jangan terus, oh berarti ra oleh bacaan lagi. Iki wong ngaji ning ngantuk iki biasanya. Ya, hadir tapi jiwanya kosong, Pak. Boleh silakan. Mau memberi makan orang muslim itu kalau dalam kitab Minhajul Muslim termasuk apa? Keutamaan memberi makan orang-orang yang beriman, Pak. Wah, kita bacaan we. Alhamdulillah, busana muslimnya payu kabeh. Celuken, Pak. Kanca muslim nang masjid, Pak. Jakan rene engko tak masake, ora ketang gule, Pak. Gule terong. Loh, jangan remeh gitu ya. Ya. Itu makan sama-sama. Itu rezekimu dimakan orang soleh. Makanya sing rumahe kaya nun sewu nggih. Kuburan ya ketoke rumahe bakoh tapi nggak ada sakinah di dalamnya. Undang nih orang-orang soleh ini. Teman-teman yang sholat ini, teman-teman ngaji, ayo mampir ya. Neng omahku maaf. Cuma makan saja. Nggak ada kegiatan apa, makan saja. Setelah makan, terima kasih ya. Mudah-mudahan berkah. Dia pulang diberkahi tempatmu. Mudah ya? Mudah. Oh jauh. Wah Ustaz, tidak apa-apa. Ya. Kalau tidak bisa orang 3 ya orang 1. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini peringatan ya kepada anda-anda yang seneng hanya dijajake, tapi nggak seneng jajake. Tobat. Ya, jangan hanya seneng ditraktir, apalagi seneng minta. Waliyadzubillah. Ya, ini ngemis gaya baru ini. Ya, dipamiti dek tak berangkat dulu ya umroh. Iya, monggo. Aja lali ya Mbak. Apa? Oleh-oleh nyangoni ora? Jaluk oleh-oleh. Ini ngemis gaya baru ini. Ya, ini kembali lagi. Ya, taklid buta itu. Kalau apalagi masalah ibadah itu harus pakai dalil. Paham Bu ya? Diperintahkan, dilaksanakan. Kalau tidak, jangan dipusingkan. Lucu kita itu. Ya, lucu Bu. Anda diperintahkan apa? Untuk memahami, mentadaburi, mentafakuri daripada isi Quran. Apalno 1 hari 1 ayat, mosok ra iso. Ustaz, wis tuwa ngapusi. Wong duit jek butuh tuwa apa nih? Loh Ustaz, ingat loh ya Bu, ingat ibu-ibu, ilmu itu lebih kita butuhkan daripada duit. Makanya jangan buta huruf hijaiyah. Gue bingung ya, itu kau bigunahi apa? Itu kau bila gunahi apa? Orang mudeng. Huruf-huruf ifa, anakmu, yang anakmu itu loh. Wis mbok sekolah ke SD IT. Bahkan ke pondok, tanya Bu, ikfa itu apa? Takok pakmu. Lah Pak Erana, Pak, takok bumu, pinter wi. Jadi bola pingpong. Lagi ini kok pengen anaknya soleh kok ngerti. Soleh itu juga diperjuangkan loh Bu. Kalau saya punya anak didik di pondok Bu, ya, angger nun sewu ya, apalannya angel, susah berkembang. Wong tuane sing tak celuk. Ayo Pak, Bu, iki do piye iki? Prihatinmu kurang. Loh, napa Ustaz? Iya no. Iki anakmu iki lho. Anakmu iki susah apalane. 1, mbok kae dhewe apa? Halal apa ora? Halal Ustaz. Lah kowe dhewe neng omah ngopo? Nggih kula bar ambut gawe santai Ustaz. Ya sok kadang wedangan. Kowe ngerti yo, anakmu turu jam 10 bengi. Tangi jam 3 esuk. Dongane mung siji, Rabbi firli wali daya. Lah bapake entek wektune ning wedangan. Mboke ning senaman. Lho. Ning pengen mahkota. Angger wisuda anake, ya toh, wisuda tahfidz itu. Ya Allah, kapan anakku kaya lawakmu dhewe ora prihatin kok Bapak Ibu. Anak soleh itu bukan muncul dari batu ya. Bukan, tapi penuh
usaha. Bagaimana ibunda Imam Syafi'i, Bu, merelakan Imam Syafi'i keluar kota, berpisah dari ibunya. Nah ini kita sewu, ya. Lagi mondok sedelo mau nilak nilii wae. Mau ngustate anakku piye? Anggerene laporan dipoto, lah anakku kok ra enek Ustaz. Lah ngopo kok dadak pengin wae lho. Lah Ustaz kangen, enggak apa-apa Ibu, ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lebih baik kehilangan masa kecil yang sementara daripada dewasa mengajakmu ke dalam neraka. Di dunia sudah bermusuhan antara ibu dengan anaknya. Apalagi nanti di mahkamahnya Allah saling menuntut. Kembali lagi ibu-ibu, taklid buta. Ya, jangan diikuti. Ustaz, saya nanti kalau tidak ikut grup mereka, saya nanti mati tidak dikubur ke Ustaz. Orang apa-apa, Rene tak kubur ke. Tidak usah takut dengan ancaman-ancaman seperti itu. Ustaz, saya tidak kelompok pengajian kono, ora diasin ke ora Ustaz. Rene tak urusi. Ojo wedi di buminya Allah, dimanapun tempatmu. Ketika engkau beriman kepada Allah, bagaimana wali-wali Allah menjaga umat-umatnya. Bagaimana Allah menjaga hambanya dimanapun tempat. Makanya tidak usah khawatir, ya. Nanti kalau tidak ikut arisan dijodak sak-RT, sak kelurahan kok orang pokok. Ya. Ini loh. Jadi kita itu konsisten dengan agama kita. Kalau Anda tidak fanatik terhadap agamamu, mau fanatik tentang apa? Tentang dunia, silakan. Tapi tidak akan berujung pada kebahagiaan. Makanya kalau beribadah, beragama, berislam itu dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa sambil gojek. Tidak bisa. Bersungguh-sungguh. Wong yang sungguh-sungguh saja masih, apalagi hanya sambil lalu. Contoh sambil lalu apa? Kalau butuh tok, ngetuk pintunya Allah. Kalau enggak, lupa kepada Allah. Makanya Bu, orang-orang yang ketika susah, mereka tidak stres ketika susah. Orang-orang beriman jauh dari stres, Bu. Karena apa? Ketika dia senang, dia ingat Allah. Makanya ketika susah, Allah mengabulkan doanya. Allah akan mengingat dia. Makanya jangan sampai kita tinggalkan, ya. Hati-hati, kembali lagi kepada taklid buta. Hati-hati, jangan hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang ke-5 apa 4, Bu? Yang keempat, lalai terhadap tujuan diciptakannya. Dia lupa penciptaannya itu untuk apa? Ya, penciptaannya itu untuk ibadah. Segala sesuatu yang diniatkan untuk Allah, maka akan berujung kebahagiaan. Segala hal yang diniatkan bukan untuk Allah, apapun kenikmatan yang ia miliki, hanya kehambaan. Itu bisa dibuktikan, ya. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Bakiyah salihah, bekali diri Anda dengan bakiyah salihah, amalan-amalan saleh, kebaikan-kebaikan, jangan lepas. Kegelisahan itu obatnya kebaikan. Dosa itu obatnya ketaatan. Kalau Anda banyak cemas, banyak kesusahan, coba perbaiki hubungan Anda dengan Allah dengan cara membaguskan kehidupan Anda, membaguskan amal soleh Anda. Ingat ibu-ibu ya, jenengan yang sudah ngaji ini kira-kira sudah memberikan manfaat belum bagi sekitar Anda? Oh alhamdulillah Ustadz, saya kalau habis ngaji gini, terus anak saya datang dari sekolah, saya beritahu tentang ilmu yang saya dapat ini. Nah ini ilmu yang bermanfaat ini.
Tapi kalau pulang, ya, nanti tutup buku, dibuka lagi kalau ngaji lagi, tanpa diamalkan, ya seperti ini tidak bermanfaat. Ilmu itu akan menjadi nilai amal soleh jika diamalkan. Makanya kok heran kita ya, kemana-mana ketemu ngaji, tapi perbuatannya nggak soleha ini. Kenapa? Karena tidak diamalkan ilmunya. Hanya sebatas mencatat, hanya sebatas hadir jiwanya saja. Tapi jika apa Bu? Dengar satu ayat, dia berusaha amalkan. Dekat satu hadis, dia amalkan. Insya Allah hidupnya much better than before. Lebih baik dari sebelumnya. Ada orang yang ngaji, sudah puluhan tahun ngaji, tapi tabiatnya juga jelek. Ya. Makanya ibu-ibu gini ya, ini panitia juga kami pesan, kita pesan saja. Ya. Kalau ada orang baru, tanggapi dengan baik. Betahkan dia. Ya. Kalau dia melihat kita, kelihatan diem murung terus, ya ini juga maaf ya. Mengganggu ketidaknyamanan bagi jamaah baru kita. Yang welcome itu loh. Seperti kalau Anda ke mall, mari kakak, mari kakak, gitu ya. Lah kenapa? Kenapa kok Anda urusan surga kok tidak seperti itu? Ya. Jadilah sales kebaikan. Ayo, kalau perlu ngejak, ini satu orang aja, ayo ngejak duduk ya. Coba Bu, ngaji sekian lama bersama muslimah Solo Raya ini, kira-kira Bu, tahu atau kenal kiri kananmu enggak kamu Bu? Angel ini. Nanti pulang kenalan Bu. Loh kenapa toh Ustaz kenalan? Iya nanti biar saling memberi syafaat. Ya. Lah nanti kalau enggak kenal namanya, ya Allah, aku dulu pernah punya teman soleha ya Allah. Itu loh yang kerudung hitam itu ya Allah. Ora kenal jeneng, ora tau didongake, ning njaluk pitulungan ya ngose. Ya, ini kenal kiri kanan, salam syukur-syukur nanti setelah di luar saling berhubungan, sini punya daster, sana punya sarung ya. Jual beli kan gitu ya. Itu manfaatku. Tapi ingat, tidak boleh jual beli di masjid. Engkau. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Jangan sampai Anda masuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Ini saya sampai jam berapa? Sudah selesai. 14.15. Oh ya. Oh ya. Nanti silahkan tanya, jawabnya besok aja ya. Ya Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Yang kelima ya, banyaknya penyeru ke pintu-pintu jahanam. Banyaknya penyeru ke pintu-pintu jahanam. Perlu ibu-ibu ketahui, surga itu dihiasi dengan perkara yang tidak kita suka. Surga loh. Siapa pengen masuk surga lewat pintu puasa? Puasa itu ya nahan lapar dan dahaga. Pengen masuk pintu sedekah yang ngeculno harta. Pengen masuk lewat pintu ridho suami, ya suami ini ya diganyang suami. Ya kan? Semuanya butuh pengorbanan. Dan neraka dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Menyenangkan syahwat manusia. Ngomongin orang, ya. Itu enak, gurih itu. Apalagi sama-sama rival yang sama. Cocok ini, sekutu ini. Bahkan sampai ada yang menyediakan tempat khusus. Ya. Nanti kalau teman-teman pada ngumpul, iki ya, nenggal warungmu iki lho, iki pojok iki khusus gue Kak Dewi. Iki yang khusus gue ngurumpi, marahi sesat ini. Ya. Apalagi sampai mendukung. Makanya ibu-ibu, kalau ditariki, kalau jenengan punya komunitas ya, ditariki apa? Tanya dulu, buat apa? Buat apa? Oh ini buat jenguk sana sakit, oh enggak apa-apa. Buat apa? Ini bayar urgen tunggal. Winggo neng-neng pinggir pantai.
Wis aku ra melu ya ning nyo tak kei. Lah support ini padha wae. Jasadnya enggak ikut tapi hartanya ikut. Maka mereka yang saling mendukung dalam kebaikan berpahala. Yang mendukung dalam dosa maka berdosa. Ini Bu. Saya ingat ya, ketika depan rumah saya beri apa kalau orang sini bilang lincak. Maksud saya kalau ada abang jualan sayur, biar ibu-ibu itu enggak delosor di bawah. Taruh situ, dibuatin, ya, tak buatin, bagus ya, dari semen. Dan lingkungannya enak, ditata dagangannya. Maksud saya gitu. Lah kok pernah satu ketika saya pulang dari kerja. Subhanallah. Ternyata kalau tinggo, ya gimana? Ya, kalau wanita berkumpul lebih dari 3 orang, waspadalah. Lebih dari 5 menit, waspadalah. Jika bukan kebaikan yang dibicarakan, bubarkan. Nah ini kalau besok aku bertanggung jawab, piye ini? Karena lo ketemu neng di lincake Ustadz Arifin. Saya support dengan keburukan, Bu. Ya tak hancur ke wae. Wis ora nek lincak, sesuk ditakoni, "Ustadz lincake mana?" Tertiup angin. Angin kebohongan. Bahaya ini. Nah ini loh, Bu, ya. Sedemikian bahayanya, begitu tipisnya subhat-subhat yang muncul itu. Maka Anda harus waspada, ya. Banyak yang menyeru-nyeru pada jahanam ini banyak. Maka termasuk pentingnya memilih teman duduk. Almaru ala dini khalil. Anda itu sesuai dengan teman duduk Anda, agama Anda. Makanya kalau temannya solehah, ketularan kita itu. Satu kali diuji dengan apa? Pertengkaran rumah tangga. Dia bertengkar hebat. Bertengkar hebat. Datang ke temennya. Ngapa toh? Dik. Anu bertengkar baru anu. Ya istighfar. Kuwi elek-elek bojomu kunci surgamu lho. Mulya minta maaf meskipun kamu benar. Luluhkan dia dengan maaf. Minta maaf. Ini teman baik. Ning ora cetha. Halah. Bojo kaya ngono golek telu jek iso kowe. Setan ya. Teman seperti ini jangan dibiarkan. Apalagi bapak-bapak ya Pak. Kalau lihat istrinya sudah dapat teman sing ora cetha, segera pisahkan Pak. Sebelum Anda dipisahkan oleh mereka. Nah, ini bahaya. Makanya kalau jenengan punya suami, suamimu itu sering tanya, "Kowe kok ngendi? Kok kene karo sapa?" Ya jawaban, Bu. Itu bentuk kasih sayang dia kepada Anda. Karena kalau orang itu tahu istrinya berkumpul dengan racun, maka dia pulang sebagai racun berbisa. Tapi jika berkumpul dengan apa? Para pedagang minyak wangi, maka dia ikut wangi. Ya, ini harus kita tahu. Makanya alhamdulillah kalau Anda punya komunitas, ya, komunitas yang baik, ukhuwah yang baik, yang insya Allah akan mengantarkan Anda semuanya kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ibu-ibu, ya, itu sebagai mukadimahnya ya, sebagai mukadimah, ya. Ini sampai halaman 7 ya. Ini sekali lagi, nanti jika ada yang ingin memiliki buku ini, silakan nanti bisa menghubungi beliau, ya. Terus menitipkan 50.000, Sabtu besok saya kirimkan ke sini juga, ya, untuk dibagikan, insya Allah. Karena ada beberapa masjid yang kita kaji ini sama, Bu. Di Al-Hadi juga sama, di Cemaning Ruqiyah sama, karena kami ingin lebih mengenalkan tentang dosa-dosa yang mungkin lah ya, kita termasuk yang menunaikannya. Dan itu menjadi masa lalu yang buruk bagi kita. Ini semoga bermanfaat, dan mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi nasihat bagi kita. Dan silakan mungkin 1-2 ya pertanyaan. 1-2 aja. Seseorang memang